Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Sabtu nih ya. Hari Sabtu. Jadi saya ingin menjelaskan sesuatu tentang segala yang terjadi mungkin ya, karena banyak sekali yang terjadi. Dan ini seperti terkait satu benang merah gitu. Ya, emang mungkin rencana Dajjal mungkin ya. Karena seperti itulah tujuan utama Dajjal itu membuat banyak manusia dalam neraka seperti dirinya. Makanya dia keluar bilang saya Tuhan, supaya semakin banyak manusia di neraka bersama dia. Itu tujuan utama Dajjal, dan kita harus paham ini. Jadi mulai dari mana ya? Mungkin pertama-tama saya ingin sekali lagi mengingatkan tentang tahanan Gaza. Kan Zionis sudah berniat untuk menghukum mati semua tahanan Gaza ya. Dan sebenarnya yang menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan penderitaan dan kekejian demi kekejian terus terjadi di tanah Syam itu adalah karena warga Syam secara khusus dan umat muslim secara umum itu merupakan para tahanan Gaza, orang-orang Palestina yang ditahan. Ini adalah salah satu unsur utama mengapa Allah mengizinkan segala jenis keburukan terjadi di tanah Syam secara khusus dan seluruh bumi secara umum. Maka pembebasan, penyatuan warga Syam secara khusus dan umat muslim secara umum untuk membebaskan tahanan Palestina itu sebenarnya sebuah kewajiban, dan saya harap kemenangan atas tanah Syam dilakukan sebelum Zionis melakukan pembantaian terhadap para tahanan Gaza. Ya, wallahu alam. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kalian mendukung Iran membantai atau berperang dengan Zionis dan Amerika. Tapi saya hanya tidak berharap kalian mengglorifikasi itu gitu. Apalagi memberikan dana kalian untuk bantuan perang Iran. Kenapa kalian gak kasih ke Hamas saja? Jadi dengan Iran itu harusnya kalian menukar harta dengan senjata. Gak boleh memberikan harta saja, karena itulah yang diinginkan. Dan inilah kenapa sih ingin menjelaskan ini, kan semuanya berkaitan kan. Dimulai dari alasan utama ya. Alasan utama kenapa saya mengambil teori Iran sebagai back planning atau rencana belakangnya Zionis. Karena ya hadis sahih ya, yang sudah dikatakan beberapa ustadz tentang Dajjal yang keluar dari tanah Iran bersama 70.000 pasukannya. Wallahu alam. Tapi itulah yang saya pikir, melihat perkembangan zaman now, sepertinya memang Dajjal bakal keluar dari Iran, dan itu benar-benar tersusun dan terstruktur gitu. Jadi melihat perang Iran Amerika itu sepertinya Dajjal memang berusaha untuk mengambil hati seluruh manusia, karena dia bakal berniat keluar dari Iran, maka dia berniat mengglorifikasikan Iran gitu.
karena dia berniat keluar dari sana dan membawa dan mengatasnamakan itu. Jadi di rencana Dajjal, kehancuran Israel dan Amerika sebagai negara itu menjadi bagian dari rencana Dajjal ya. Jadi meskipun memang walau apakah ini bagian dari rencana Dajjal, tapi mengambil kesempatan itu dan membuka pintu baru yang menjadi awal kemenangan umat muslim di tanah Syam, dimulai dari tanah Syam, menurut saya nggak masalah ya. Meskipun itu memang bagian dari rencana Dajjal untuk menghancurkan negara Amerika dan Israel melalui nama Iran. Tapi saya berharap warga Syam lah secara khusus ya, dan secara umum umat muslim di keseluruhan secara umum yang mengambil alih kemenangan atas tanah Syam, Palestina, Masjid Al-Aqsa. Begitu pula dengan para tahanan. Dan semoga walau apakah ini akan didengar oleh warga Syam atau apakah ini akan dinonton oleh pasukannya siapa ya, Ahmad Al-Shara, saya lupa, Presiden Suriah saat ini. Saya harap kalian mendengar ini dan kalian bisa bersatu membangun rencana untuk mengambil alih Masjid Al-Aqsa dan menyelamatkan tahanan Palestina. Meskipun itu harus menggunakan bantuan Iran ya, karena memang itulah salah satu rencana Dajjal sepertinya, untuk menaikkan nama Iran dan dia akan keluar dari sana membawa nama itu untuk membagi-bagi makanan nanti setelah dia menghancurkan ya. Ini mungkin yang kedua itu kemungkinan besar dalam rencana Dajjal. Ketika Dajjal berniat menghancurkan Israel dan Amerika sebagai negara, maka salah satu hal yang paling dirusak itu adalah distribusi pangan, karena ternyata Amerika itu salah satu negara pendistribusi pangan terbesar di dunia. Entahkah apakah sih, kurang mengerti datanya, karena Brasil juga salah satunya. Tapi Amerika jadi yang pertama dalam industri pangan. Mungkin ada perbedaan sedikit ya antara aspek tertentu dengan Brasil. Dan kemungkinan besar seperti ketika mereka menyerang Selat Hormuz, berarti hal yang utama yang mereka lakukan itu adalah menghentikan distribusi pangan. Kemungkinan besar itu Selat Malaka atau Singapura ya berarti. Karena sebenarnya Selat Hormuz itu kedua sebenarnya. Yang pertama itu Selat Malaka di sekitar kawasan Indonesia. Berarti ada kemungkinan dua itu. Kalau di sekitar Asia berarti antara Singapura atau Selat Malaka. Dan saya pernah dengar ada seorang, saya lupa kalau salah itu, yang jelas dia ahli lah, dan dia mengatakan nuklir Israel itu sedang bertandang atau menginap lah di Singapura. Karena tujuan Dajjal memang itu, sebelum dia keluar, pertama dia mengglorifikasi Iran dan akan membawa atas nama glorifikasi Iran itu ke seluruh dunia untuk mengakui dia sebagai Tuhan ya. Dan yang kedua itu adalah sebelum dia keluar, dia akan menghancurkan distribusi pangan. Dan kemudian seluruh dunia akan sulit mendapatkan makanan. Dan yang ketiga itu dia baru keluar. Dan ketika dia keluar, dia akan membawa nama Iran itu sebagai, seperti sekarang ketika nama Iran sedang melambung tinggi, dan dia akan membawa itu untuk membawa makanan ketika seluruh dunia kekurangan makanan ya. Padahal dia sendiri yang menciptakan salah satu rencana dia memang untuk menciptakan kekurangan makanan itu, dan dia pun berbagi dunia mengatasnamakan membawa makanan untuk orang-orang yang kelaparan. Tapi syaratnya satu, menuhankan dia. Kalau nggak menuhankan dia nggak akan kasih makanan. Nah, itulah kenapa dikatakan Dajjal itu kan, kita sudah tahu arti Dajjal itu palsu ya. Jadi Al-Masih ad-Dajjal, Al-Masih palsu. Dan inilah yang buat saya ini ya Allah,
Ini Dajjal ini kurang ajar sekali ya Allah, betul-betul ini kurang. Kalau ada makhluk paling kurang aja Dajjal. Dan ini rencananya benar-benar terlalu sempurna buat saya. Ini orang pintar ini sebenarnya. Kalau dia manusia pintar banget sebenarnya. Karena cara yang dia lakukan itu benar-benar merusak iman manusia, kurang aja betul. Tapi sudahlah. Terlepas dari seberapa besar kekurang ajaran Dajjal ini. Tapi saya akan menjelaskan ini ya sebelum dia keluar dan sebelum kita bisa mengakses. Sebelum kita sampai di waktu di mana kita nggak bisa mengakses video. Semoga orang-orang penting bisa melihat video ini dan menyebarkan ke sekitar. Karena saya pun pasti menjaga orang-orang yang ingin mendengarkan saya. Tapi ya wallahu alam. Jadi ini hal ketiga yang ingin saya bahas ya. Al-Masih Ad-Dajjal itu Al-Masih palsu. Dajjal itu artinya palsu. Jadi Al-Masih palsu. Al-Masih yang pertama kali keluar adalah Al-Masih yang palsu. Dengarkan baik-baik dan tanamkan di diri kalian. Al-Masih yang pertama kali keluar adalah Al-Masih yang palsu. Dialah Dajjal. Dia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan membawa makanan. Ingat gak bagaimana Kristiani beberapa ya, atau mungkin sebagian besar Kristiani menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jadi ada kemungkinan besar pengikut Kristen ketika Al-Masih pertama yang keluar, Al-Masih palsu keluar, mereka akan mengikuti Dajjal atau Al-Masih palsu ini. Karena Al-Masih palsu ini mengaku sebagai Tuhan, sama seperti definisi mereka yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Apalagi Al-Masih palsu ini memberikan makanan pada saat kelaparan terjadi. Dan kalian tahu bahwa di cerita Nabi Isa AS itu perjamuan terakhir ya menurut mereka. Dan di Al-Quran juga ada ketika hidangan, ketika Nabi Isa memberikan roti kepada sahabat-sahabatnya. Jadi dua prinsip utama ini jadi landasan kenapa kemungkinan besar sebagian besar umat Kristiani akan mengikuti Al-Masih palsu ini, Dajjal. Makanya saya akan beritahu ini kepada kalian bahwa secara Islam atau melalui Rasulullah SAW, hadis-hadis apa yang telah beliau katakan secara sahih, Al-Masih yang pertama kali keluar dan mengaku dirinya sebagai Tuhan serta membagi-bagi makanan kepada orang yang kelaparan itu Al-Masih palsu. Karena Al-Masih asli atau Nabi Isa AS akan turun setelahnya dan membunuh dia. Itulah akhir dari Al-Masih palsu itu. Maka dengarkanlah saya ketika dia keluar, tahan dulu dirimu, tunggu sampai Al-Masih yang kedua yang asli itu muncul. Karena Al-Masih yang asli akan muncul setelah Al-Masih palsu keluar. Dan Al-Masih asli atau Nabi Isa AS yang asli ini akan membunuh dia. Dan ya, Nabi Isa gak akan mengakui dirinya sebagai Tuhan, tapi Nabi Isa akan menjelaskan kepada hampir seluruh manusia, terkhusus umat Kristiani yang mau bertahan menunggu dia keluar, menjelaskan tentang segala sesuatunya, bahwa dia memang bukan Tuhan. Dia hanya seperti Muhammad pada zamannya, yaitu waktu itu ya Yahudi juga ya, Bani Israel. Jadi begitulah. Saya harap kalian mau menunggu ya. Jangan langsung mengikuti Al-Masih pertama, karena Al-Masih pertama itu palsu, dialah Dajjal. Itulah kenapa disebut Dajjal, karena palsu. Al-Masih palsu, Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih palsu. Jangan diikuti. Tunggu sampai yang kedua datang. Yang kedua ini yang akan membunuh yang pertama, yang palsu tadi, dan akan menjelaskan kepada kalian kebenarannya. Maka tunggu dulu, tahanlah diri kalian, jangan langsung ikuti Al-Masih yang pertama, tapi tunggu dulu. Tunggu saja dulu. Saya berharap kalian menunggu. Jadi meskipun secara teori kemungkinan besar sebagian dari umat Kristiani akan mengikuti Al-Masih palsu ya, karena Al-Masih palsu mengakui dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana sebagian besar umat Kristiani menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Maka benar-benar seperti satu rantai benang yang berjalan ya. Apalagi dia bagi-bagi makanan, padahal dialah yang merusak jalur distribusi, pangan, yang merusak pangan sehingga manusia nanti sulit mendapatkan makanan. Itu dia juga, dan dia juga yang membagi-bagi makanan supaya kalian terjerumus untuk menuhankan dia.
padahal dia bukan Tuhan. Manusia gak akan pernah jadi Tuhan. Coba minta dia menciptakan sesuatu dari ruang hampa pasti mustahil. Yang dia bisa lakukan itu ya menghidupkan orang mati, mungkin bisa ya dengan cara-cara atau aspek-aspek tertentu. Kan sekarang dokter sebenarnya bisa menghidupkan orang mati kan, dalam definisi tertentu kan, CPR kan. Misalnya dia tiba-tiba beberapa detik garis kosong di CPR akhirnya, atau dipakai shock akhirnya hidup kembali, kan itu bentuk pengembalian setelah mati sebenarnya. Jadi secara medis bisa sebenarnya. Meskipun yang dilakukan Dajjal mungkin bakal lebih luar biasa daripada itu. Dan ya dia lihat aja nanti. Yang jelas Al-Masih yang pertama keluar itu Al-Masih palsu. Dia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mungkin inilah kenapa dia mengglorifikasi Iran, karena dia akan bawa nama Iran mungkin. Dan dia akan keluar dari sana memang menurut Rasulullah SAW. Dan ya seperti yang kita dengar, sebagian besar pengikutnya nanti adalah wanita. Jadi kalau kalian lelaki dan kalian punya banyak wanita, mungkin kalian bisa menjaga wanita kalian di rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya sudah ada yang menjaga para wanita, kalian bisa ikut ke pasukannya Imam Mahdi mungkin. Ya wallahualam, terserah dari kalian masing-masing. Yang jelas saya sudah menjelaskan bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim, manusia, terutama lelaki, adalah terjun berperang dan mencari ilmu secara bersamaan. Dan wanita juga sama, meskipun dalam bentuk suportif atau dukungan. Ya jadi inilah, gak masalah kalian mendukung Iran memerangi Zionis dan Amerika, meskipun menurut saya itu adalah rencana Dajjal. Itulah kenapa saya bilang yang dilakukan Iran itu, atau Zionis lah secara umum, karena ya saya kan Zionis juga yang menyebabkan itu terjadi. Terlalu aneh gitu, kenapa video-video HMS berperang itu langsung beberapa detik saja langsung bisa di-cut ya. Tapi ketika Iran menyerang tiba-tiba booming banget, padahal kan mereka bisa mencegah itu terjadi kan. Kenapa dia membiarkan itu booming? Kenapa dia membiarkan itu sangat dibesar-besarkan? Maka buat saya pribadi ini salah satu rencananya gitu. Dia memang berniat mengglorifikasi Iran karena dia akan keluar dari sana dan dia akan mengatasnamakan glorifikasi itu untuk membagi-bagi makanan nanti setelah dia merusak dulu distribusi pangan atau rusak penumbuhan makanan terjadi di bumi ini dengan berbagai cara lah mungkin. Dan ya salah satu syaratnya dia membagi-bagi makanan, kita harus mengakui dia sebagai Tuhan kan. Nah inilah kenapa disebut Al-Masih palsu. Dia adalah Al-Masih palsu, kawan-kawan. Tunggu dulu, tahan dulu dari kalian, karena Al-Masih asli akan keluar di belakangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah Al-Masih asli akan membunuh Al-Masih palsu ini atau Dajjal ini. Dan tunggu saja. Dan ya wallahu alam, menurutku inilah yang ingin saya jelaskan. Jadi sekarang ini Dajjal memang sedang berniat menghancurkan negara negara Amerika dan Israel, dan inilah saat yang paling tepat untuk mengambil alih seluruh kawasan Syam atau tanah Palestina yang diambil Zionis, karena memang mereka berniat untuk menghancurkan Israel dan Amerika secara negara. Ya wallahu alam.